saya tuh mau tahu kayak pembagian Betawi kota dan Betawi kota itu berdasarkan apa, terus juga bagaimana persebarannya, kayak Betawi kota tuh ada di mana aja, terus Betawi kota itu di mana aja dan dialeknya. Iya, jadi Betawi itu secara gampang sih sebetulnya kita hanya suka bilang ada Betawi kota sama ada Betawi ora. Kalau Betawi kota kan seringkali dengan kalimat yang paling gampang gitu. Ente mau kemana? Ame siape? Gitu kan? Emangnya kenapa? Ya nggak ape-ape gitu. Kita kan duduk same-same, itu kira-kira di kota kan paling gampang, itu Betawi kota. Dan penyebarannya kalau kita bilang Betawi kota, ya totalitas mereka yang ada benar-benar di pusat Jakarta. Itu kota, pusat Jakarta. Pokoknya sentralistisnya Jakarta, itu yang kita bilang dengan Betawi kota. Dan mereka yang pakai bahasa atau kalimat A lebih banyak diganti ke E. Kenapa siape ade ape gitu kan, gak ape-ape, itu kira-kira. Nah, Betawi ora itu adalah Betawi yang penyebarannya benar-benar ada di sekitaran luar pusat sentral Jakarta. Misalnya kita ke arah Bekasi sana tuh, Tambun, Babelan, itu masih Kampung Sawah misalnya ke sini. Kalau kalian masuk lagi ke arah Seng-Seng Sawah sana, kalian terus ke arah Pamulang sana, itu masih Betawinya mereka Betawi ora yang seperti di Kampung Sawah. Bukan bilangnya ape tapi ya apa, ane ya saya, gitu kan. Apalagi ya yang paling gampang itu perbedaannya, ente, lu, kan beda. Kita bilangnya di sana bilangnya nggak ape-ape, kita bilangnya lah kagak ngapa-ngapa. Mang kenapa? Itu di sana. Emangnya ngapa? Itu bedanya di situ. Jadi kalimat-kalimat itu ada banyak dipakai di wilayah pinggiran. Betawi itu sebetulnya adalah lebih banyak kalimat-kalimatnya, bahasa-bahasanya yang diambil dari berbagai macam serapan bahasa daerah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Bali, ada yang dari Sunda, ada yang dari Chinese, ada yang dari Arab, ada yang dari Portugis, ada yang dari Belanda. Yang dari Arab kan kalian pasti kenal gitu, ente, ane, ya kan? Itu kan dari kalimat dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Belanda, kalau yang kalian mungkin sering kenal apa ya? Mungkin jarang dipakai kalau di Kampung Sawah. Atret. Atret itu nulisnya, mereka nulisnya utret. Itu atret. Oh, yang sering di sini dah kalau kita pakai. Bahasa Belanda yang sering kita pakai, walaupun mungkin itu hampir secara umum ya. Atret, apalagi ya. Saya agak lupa kalau tiba-tiba. Nastar itu umum ya. Nastar itu umum. Blau. Tahu blau nggak? Anak muda tahu blau nggak? Yang dipakai buat cuci, yang warnanya biru. Ember? Bukan sabun. Orang Betawi itu bilangnya blau. Coba blau. Ada blau. Biasanya yang dipakai buat penyakit gondong. Yang biru. Yang biru ditaruh di sini di leher nih, pakai biru. Oh ini. Apa? Tulisannya apa? Blau. Blau. B-L-A-U-W. Oh, blau. Oh, dia kan blau gitu. Itu dari bahasa Belanda itu. B-L-A-U-W. Blau. Orang kita, orang ini blau. Orang Betawi Kampung Sawah bilangnya blau. Itu dari serapan bahasa Belanda. Itu artinya biru. Maka kalau ada orang penyakit gondongan, itu dikasih sini di leher gitu biru kan. Sesungguhnya nggak nyambung antara sakit gondongan sama biru. Orang itu blau itu kan biru, itu pewarna. Cuma karena seringkali itu dipakai secara psikologis, penyembuhan itu kan penting juga secara psikologis, maka jadi menguntungkan. Itu blau.
bahasa Belanda, bahasa Chinese. Di sini juga orang suka bilang engkau, pernah dengar? Enci, pernah dengar? Sini juga masih orang manggil enci. Saya kalau ke pasar Kecapi itu, Ci, itu panggilan bagi orang-orang Chinese, engkau. Kemudian apa lagi ya? Pernah dengar kalimat uang gope? Gope, tahu kan? Gope itu bahasa Chinese. Seceng berapa? 1.000. Gope, seceng, setiau itu orang di kampung sawah, penutur-penutur yang mungkin usianya seperti saya itu tahu bahasa itu dari Chinese. Kemudian dari bahasa Sunda yang mungkin yang paling gampang itu adalah ngeriung, karena sesungguhnya Sunda itu adalah ngariung gitu ya. Kalau di Jawa Barat sono arah-arah ada yang tinggal di Keranggan gitu, Keranggan Permai, Keranggan Kesono. Enggak. Di Keranggan itu ada masih ngomong ngendong enggak? Ngendong enggak? Ngulon. Jarang sih. Udah jarang ya. Ya sudah jarang. Pokoknya salah satunya itu. Jadi dari bahasa-bahasa serapan, mengapa bahasa-bahasa serapan itu banyak? Karena kita tahu bahwa dulu adalah kota Jakarta itu adalah kota yang memang isinya adalah para pendatang Arab, Cina, dari semua daerah ada di situ. Nah, kemudian sejak ada serangan Mataram, maka kemudian menjadi menyebar semuanya dan larilah ke pinggir-pinggir. Maka yang sekarang di kampung sawah itu menjadi bahasa Betawi ora, karena bahasa Betawinya beda dengan yang sentralitis Jakarta. Mereka pakai kita enggak. Kalau di sini yang paling enak lah itu bocah ngapa ngejegir bae di pinggir kali. Itu bocah ngejegir bae di giwingan. Ngejegir bae di giwingan. Ntar juga merosot ngebusrak kan, coba. Nah, bahasanya lucu ya, lucu. Pernah dengar kalimatnya si awas Mbak, itu jeblos ke lubang itu, kamu munduran aja ke sana biar itu. Nah, sering dengar kalimatnya si Mandra. Pernah dengar Mandra? Mali, tahu kan Mali kan? Kalau saya Nali beda, dia lebih. Ini Nali, yang sana Mali. Yang Mali pasti lebih maju giginya. Bener ya? Oh nggak kenal. Itu kira-kira mereka juga adalah penutur-penutur asli. Mandra misalnya dulu waktu sama-sama kecil, dia seringkali saya bertemu dengan dia karena dia wilayahnya di sini, di wilayah kampung sawah. Jadi itu penyebarannya adalah yang Betawi kota memang mereka ada di sentralistis, yang Betawi ora sebagian besar semuanya berada di pinggiran Jakarta, termasuk kampung sawah. Oke, nanti saya punya 4.619 kalimat kata kampung sawah.